Ya, kita masuk ke bagian supplements and organic aid. Mungkin di awal teman-teman sering kali ada pertanyaan, bagaimana suplemen untuk atlet? Apa saja jenisnya? Kapan dibutuhkan suplemen? Apakah atlet butuh suplemen? Nah, itu pasti sudah ada di benak teman-teman sekalian pada saat mendengar kata suplemen. Apalagi nanti kalau teman-teman bekerja di ranah gizi kebugaran dan olahraga, pasti sehari-hari akan bertemu dengan berbagai macam suplemen. Klien-klien akan bertanya, berkonsultasi soal suplemen. Oleh karena itu, di mata kuliah ini hendaknya kalian pelajari secara mendalam jenis-jenis suplemen dan juga ergogenic aid. Serta sekaligus juga setelah ini kita bahas apa saja suplemen yang dilarang yang termasuk kelompok doping. Ya, suplemen jenis pertama adalah dari golongan vitamin dan mineral. Oke, di sini sudah ada peringatan ya. Saya berikan tanda panah. Food first, supplement second. Jadi utamakanlah dari makanan seimbang. Suplemen itu adalah pilihan secondary. Pilihan kedua lah setelah apabila sudah diupayakan, sudah diedukasi, sudah dirancang menunya, tapi kok masih kurang dari makanan, oke lah apa boleh buat. Pada kondisi khusus ya, kondisi tertentu. Dan sifat suplemen ini very individual. Jadi Anda tidak bisa memberikan suplemen secara serta-merta, secara seragam gitu ya, untuk orang banyak, untuk atlet dalam jumlah besar. Tidak. Sangat individual tergantung dari kebutuhan personal. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat memberikan suplemen kepada atlet. Is it legal? Apakah legal? Jangan-jangan termasuk doping. Perhatikan. Mana kelompok suplemen yang dianjurkan, mana yang dilarang. Is it ethical? Apakah etis memberikan ini pada atlet sesuai tidak dengan umurnya, sesuai tidak dengan dosisnya, sesuai tidak dengan kebutuhannya dan lain-lain. Is it safe? Aman tidak? Apa dampaknya? Apa efek sampingnya? Sesuaikan dengan kondisi atletnya. Is it effective? Nah, ini yang tidak kalah penting. Jangan-jangan yang sudah kita berikan itu nggak ada gunanya. Nah, ini yang paling menjadi pertanyaan penting. Buat apa dikonsumsi kalau cuma untuk sugesti, ya kan? Nah, biasanya orang konsumsi suplemen itu lebih kepada sugesti, seger nih karena udah minum vitamin. Padahal belum tentu ada hubungannya atau manfaatnya dengan performa si atlet. Jadi perlu dievaluasi. Oke, suplemen dari golongan vitamin dan mineral. Apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, apakah asupan dari diet kurang sampai konsumsi suplemen? Gitu. Apakah sulit mendapatkannya dari makanan? Apakah atletnya mogok makan? Atau memang tidak suka sayur dari sananya? Kan ini yang saya bilang pentingnya edukasi, ya kan? Jangan sampai bergantung pada suplemen. Jadi harus diedukasi betul-betul bahwasanya makanan yang beraneka ragam itu lebih baik dibandingkan suplemen. Kemudian, apakah suplemen tersebut berbahaya? Terkait dengan safe tadi ya, is it safe? Kemudian, apa obat-obatan yang sedang diminum oleh atlet tersebut? Jangan-jangan obat-obatan tersebut ada kontraindikasi dengan suplemen, atau obatan tersebut sudah mengandung zat gizi tertentu ya, sehingga kalau dikonsumsi bersamaan dengan suplemen mungkin bisa menyebabkan overdosis ya, dan lain-lain. Dan ini yang terakhir juga penting sekali, berapa dosisnya, berapa upper intake level dari kebutuhan gizi masing-masing mikronutrien. Seringkali marketing suplemen itu menggembar-gemborkan ya, ini vitamin E 500 IU, 1000 IU, sampai kadang-kadang memberikan dosis yang 500 kali dari kebutuhan. Ini hati-hati. Teman-teman sudah belajar beberapa jenis vitamin yang tidak bisa di metabolisme disimpan dalam tubuh bisa menyebabkan kelebihan dosis. Siapa saja sih yang butuh suplemen vitamin mineral? Anoreksia nervosa, oke. Teman-teman silakan cek sendiri, cari di Google apa itu anoreksia nervosa. Saya tidak mau panjang lebar menjelaskan di sini. Intinya mereka adalah orang-orang yang mengalami gangguan makan, diet secara berlebihan sampai kurus sekali gitu ya. Biasanya untuk pemulihannya mereka tidak bisa langsung serta-merta makan dalam jumlah besar, sehingga kebutuhan vitamin dan mineralnya biasanya dari suplemen. Yang kemudian orang vegan tadi ya, memang kalau vegannya pintar ya, dia bisa memadu padankan sumber makanannya, yes oke, nggak apa-apa. Tapi biasanya kan
biasanya ada beberapa vitamin yang memang tidak bisa tawar lagi, adanya hanya di hewani, begitu. Yaitu vitamin B12. Kemudian anemia. Untuk orang yang anemia seringkali tidak cukup dengan makanan ya. Kalau dia sudah HB-nya sudah rendah misalnya sampai 9 mg per dl, itu agak sulit kalau kita paksakan dengan makanan ya. Ukuran lambung manusia juga nggak besar banget. Oleh karena itu perlu dibantu dengan suplemen Fe ya, Sangobion dan lain-lain. Itu merek sorry ya. Kemudian dan mereka yang kekurangan sayur dan buah dari makanan. Biasanya bagi mereka yang tidak suka makan sayur dan buah, dari sananya ya suka adalah biasanya banyaklah atlet-atlet yang memang dari kecil tidak diedukasi makan sayur dan buah, akhirnya susah sampai gede, sampai sudah dewasa, yaitu mereka mau nggak mau lah. Tapi jangan mengandalkan suplemen, tetap terus diedukasi untuk bisa makan sayur dan buah. Jenisnya dari berbagai macam antioksidan dan juga mineral. Nah, yang kedua, suplemen dari golongan asam amino dan protein. Biasanya kapan sih dibutuhkan ya? Memang dibutuhkan untuk atlet strength, power ya, bodybuilder, dan juga mereka yang vegan. Ini mungkin teman-teman sudah dapat materi ini pada saat kita belajar tentang protein ya. Nah, saya refresh aja di sini. Memang tujuannya sebenarnya ingin meningkatkan massa dan kekuatan otot ya. Sebenarnya tidak lebih efektif dari makanan sebenarnya. Hanya saja memang suplemen protein ini lebih portable dan praktis gitu. Portable, praktis, dapat diukur jumlahnya ya kan. Sehingga dibutuhkan sekali untuk atlet yang sedang masa recovery gitu ya. Teman-teman sudah saya berikan ya teori tentang recovery atlet ya. Ada golden period atlet setelah olahraga, dia butuh asupan protein yang cukup gitu kan, yang cepat. Nah itulah biasanya mereka disediakan dari suplemen ini karena memang lebih praktis dan portable, bisa dibawa kemana-mana sambil olahraga, sambil di jalan, ini bisa langsung dikonsumsi. Sehingga bisa memenuhi golden period tadi ya, tidak ketinggalan masa-masa kritis recovery. Kelemahannya, ya pastilah ada kelemahannya, mahal ya. Dan seringkali rasanya kurang enak. Teman-teman nanti bisa cobain sendiri deh. Rasa dari whey, dari casein ini ya powdernya agak-agak sepet pahit gitu. Dan kurang larut kalau dilarutkan dalam air dingin gitu. Jadi harus di shake. Kemudian jenisnya teman-teman sudah belajar ya kita ya. Ada jenis whey, casein, soy. Bentuknya bisa bubuk atau dalam bentuk coklat bar ya. Atau dalam bentuk minuman. Minumnya juga banyak energy drink, ada juga protein drink. Jadi pure isinya adalah protein. G ini adalah merek ya, ini merek memang kalau di luar negeri merek-merek yang mengeluarkan sport bar dan juga sport drink ini adalah dari Gatorade ya, merek Gatorade. Kalau di dalam negeri teman-teman bisa cari sendiri ya. Kemudian untuk efektivitas terhadap penyediaan asam amino selama latihan, baik whey, casein maupun soy ini sama efektifnya. Teman-teman sudah saya berikan materinya di bagian protein ya. Silahkan dicek lagi, ada grafiknya. Ada sama tentang efektifnya dari 3 jenis whey, casein maupun soy. Namun bedanya soy ini adalah dia antioksidannya cukup tinggi karena dia dari sumber nabati ya. Whey ternyata juga ada manfaat antioksidannya juga ya, walaupun dia dari hewani. Nah, BCAA, teman-teman silakan refresh lagi BCAA itu apa di bagian protein. Saya tidak mau mengulang lagi di sini. BCAA biasanya dibutuhkan oleh atlet endurance untuk mencegah kelelahan sentral. Dia cukup tinggi ada di whey, ya, di casein dan juga soy. Nah, perlu diperhatikan apa saja? Yang pertama, apakah asupan kalori dan protein mencukupi? Nah, gitu. Karena kalau kalorinya kurang, proteinnya akan lebih tinggi kebutuhannya. Ini ingat ya, di materi tentang protein telah saya berikan penjelasan ya. Kalau kalorinya kurang, maka kebutuhan protein akan meningkat nih. Kemudian apa saja konten suplemen protein? Ya, dan apa tipe protein yang dibutuhkan oleh atlet? Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini juga silahkan cek lagi di PPT tentang protein ya. Kapan butuh whey, kapan butuh casein, kapan butuh soy ya. Nanti akan keluar di soal ujian. Kemudian ergogenic aid. Nah, apa bedanya dengan suplemen? Sebenarnya ergogenic aid adalah suplemen juga, yaitu suplemen yang related to energy metabolism.
Jadi suplemen ini berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi. Jadi nyata sekali hasilnya kepada pembentukan energi dan performa. Oke. Nah, karena dia bisa meningkatkan kapasitas kerja, maka disebut juga sebagai daya bantu kerja atau ergogenic aids ya. Aids itu kan artinya bantuan ya. Kemudian ergo artinya kerja. Ergogenik yang sifatnya terkait pekerjaan. Jadi hal-hal yang membantu daya kerja si atlet atau performa atlet. Apa saja yang termasuk ergogenic aid? Semua teknik maupun substansi yang meningkatkan kapasitas kerja itulah ergogenic aids. Jadi teknik itu sendiri merupakan ergogenic aid ya. Teknik mendayung, teknik mengoper bola itu merupakan ergogenic aids. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah grafik yang menunjukkan seberapa besar tingkat atau pengaruh ergogenic aid terhadap performa atlet. Jadi berapa persen tingkat efektivitas dari konsumsi ergogenic aid. Ya, jadi tadi yang sebelumnya saya jelaskan, ergogenic aid tidak mesti substansi gizi, tapi juga bisa berupa teknik atau training. Latihan itu adalah ergogenic aid yang paling tinggi. Lihatlah, paling besar itu training gitu. Seberapa banyak pun makan karbohidrat, seberapa banyak pun makan suplemen, kalau nggak latihan ya nggak menang gitu ya. Itu intinya begitu. Jadi memang lagi-lagi training lah yang bisa menyebabkan orang bisa menang. Nomor 1 training. Gizi hanya sebagai pembantunya, lihat. Gizi di sini adanya. Gizi yang terbaik adalah karbohidrat, lihatlah. Jadi setelah training yang membantu kapasitas kerja atlet, yang kedua adalah karbohidrat. Ya, kita cukup berbangga ya. Ternyata faktor gizi adalah faktor kedua setelah training yang mempengaruhi performa atlet. Ini pun jauh di bawah pengaruh training, hanya 20% terhadap performa. Yang ketiga, yang membantu performa atlet adalah dari golongan anabolik steroid. Yang keempat dari golongan blood doping. Yang kelima dari golongan erythropoietin. Sayangnya, golongan yang ketiga, 4, dan 5 ini, dari anabolik steroid, blood doping, dan erythropoietin, adalah tergolong doping yang dilarang. Ya, sayang sekali. Memang nyata sekali memang ya terhadap performa. Pantas kalau seringkali dijadikan sebagai doping. Tapi ini dilarang. Nah, berikutnya cairan. Nah, cairan itu sangat nyata kepada performa, 6%. Oleh karena itu jangan sampai kurang cairan atlet. Kafein. Nah, ini kafein adalah salah satu contoh suplemen yang sampai sekarang diperbolehkan namun dalam pengawasan ya. Yang cukuplah memberikan sumbangan kepada performa atlet. Kemudian kreatin. Nah, makanya teman-teman sering lihat ya ada banyak atlet mengkonsumsi kreatin. Memang cukup nyata efeknya kepada performa. Other supplements 0%. Ternyata memang suplemen lain, suplemen A, B, apa segala macam ini cuma sedikit kok. 0% malah dampaknya kepada performa. Yang diiklankan itu ada whey, ada kasein, itu ternyata mereka 0%. Masih kalah dengan yang atasnya. Ya. Lalu fungsi mereka apa ya? Lihatlah sendiri, hanya untuk pemeliharaan saja. Tidak bisa untuk performa. Gitu. Jadi perhatikan baik-baik kalau suplemen itu tidak ada gunanya buat apa. Ternyata yang paling tinggi gunanya kepada performa adalah karbohidrat.